Hai, halo Aries, apa kabarnya? Dan di video kali ini saya akan membacakan prediksi ya buat kamu Aries di sepanjang tahun 2021. Jadi nanti saya akan mengambil 5 buah kartu yang masing-masing dari kartunya mewakili hal-hal yang mungkin saja terjadi buat kamu ya di sepanjang tahun 2021 ini. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Oke, kita lihat 5 buah kartu buat kamu ya, Aries. Oke. Oke, ada kesedihan nih. Kenapa sedih? Oh, peningkatan keuangan. Disuruh berjuang. Keberuntungan. Oke, saya mulai dari hal yang mungkin menyenangkan dulu kali ya. Oke, hal yang menyenangkan. Jadi di 2021 buat kamu Aries di sini kelihatannya peningkatan keuangan nih. Jadi mungkin di tahun sebelumnya kamu ngerasa keuangan kamu sedikit sulit ya. Nah, di 2021 ini keuangannya akan jauh lebih meningkat. Dan ya, yang bisa saya sarankan adalah dengan adanya peningkatan keuangan ini, saya harap ya kamu jauh bisa lebih bijaksana ya dalam membelanjakan uang kamu. Jadi emang betul-betul membelanjakan uang kamu untuk hal yang emang kamu butuhkan, bukan cuma keinginan semata. Jadi ya untuk saving beberapa persen ya dari keuangan kamu tuh akan jauh lebih baik. Jadi emang benar harus menabung dan membelanjakan penghasilan dengan bijak. Dan di sini juga adanya keberuntungan ya, entah kenapa nih di 2021 tuh kayaknya kamu beruntung gitu, beruntung dalam berbagai hal. Misalnya beruntung dalam persahabatan, beruntung dalam percintaan, atau juga beruntung dalam hal-hal yang seharusnya terjadi buruk tapi kamu terhindar dari kejadian itu gitu. Dan ya ini hal yang cukup menyenangkan sih buat kamu di 2021. Lalu yang tidak cukup menyenangkan dia adalah ada 3 buah kartu nih. Yang pertama, kamu kurang kepercayaan diri ya. Jadi kamu kurang percaya pada kemampuan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa kayak ya kamu nggak mampu atau nggak layak dalam melakukan sesuatu, padahal kamu itu sebetulnya mampu banget kok untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, hal ini itu membuat kamu itu kayak ya jadi kemampuan kamu harusnya bisa, karena kamu ragu pada diri sendiri, akhirnya kamu nggak akan pernah berani untuk melakukan hal itu. So, yang bisa saya sarankan adalah percaya pada kemampuan diri sendiri dan jangan pernah ragu untuk melakukan hal selama yang kamu pikirkan hal tersebut adalah hal yang positif. Dan di sini juga nih akan ada ya sedikit fighting ya dalam ya sedikit perjuangan dalam menghadapi suatu hal. Di sini kelihatan dalam masalah pekerjaan ya. Jadi mungkin kalau ada perbandingan tadi dengan keuangan yang meningkat, ya itu karena kamu juga harus berjuang, harus melakukan usaha yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena itu setimpal banget kok. Jadi untuk mendapatkan keuangan yang lebih besar, kamu juga harus mengeluarkan energi ekstra. Jadi emang berbanding lurus dengan apa yang kamu kerjakan dan apa yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau kamu ngerasa ingin sesuatu, ya kamu harus betul-betul bekerja lebih keras untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan hal tersebut. Oke. Nah, di sini adanya kesedihan nih. Kenapa nih? Kamu sedih, nanti ada kesedihan ya yang melanda kamu di 2021. Saya nggak bisa bilang spesifik,
sedihnya itu mengarah kemana, entah masalah percintaan, entah masalah yang lain, keluarga atau hal-hal yang lain. Tapi di sini kamu kayaknya terpendam banget ya, nggak mau mengumbar atau nggak mau membagi, menceritakan masalah ini, sehingga kesedihan yang kamu punya itu hanya kamu pendam sendiri, dan itu sebetulnya tidak baik untuk kamu. Kenapa? Karena ya memang selain masalah itu tidak akan selesai, dan makin lama itu kamu makin terpuruk pada permasalahan ini. It's okay kalau kamu tidak mau membagi cerita kesedihan ini untuk orang lain, karena kamu beranggapan mungkin ya kamu tidak ingin orang-orang tuh ikut sedih gitu kan dengan permasalahan kamu. Tapi setidaknya kamu harus tahu cara merilis kesedihan itu. Entah kamu nulis diary, atau kamu liburan, atau shopping, melakukan apapun yang membuat kamu senang. Asalkan memang masih dalam batas yang wajar. Sehingga yang kamu rasakan sedih ini itu akan perlahan rilis, akan perlahan lepas tanpa meninggalkan beban yang begitu berat di diri kamu. Oke, jadi itu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah keuangan yang meningkat, terus keberuntungan. Juga di sini yang perlu digarisbawahi adalah kamu harus tahu cara merilis kesedihan, dan ya lebih di sini lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, itu saja. Silakan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dicurhatkan, silakan kirimkan curhatan kalian melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya.